Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Ya, kita akan membahas tentang di mana positioning kedaulatan rakyat kita hari ini di negeri ini. Dan kita lihat ada kabar berita yang bagi saya sih cukup mengerikan ini, sangat mengerikan boleh dikatakan begitu. Kita lihat judulnya dari Suara Nasional tanggal 18, ini kemarin. Pemerhati politik dan kebangsaan titik 2. Tito diduga mempersiapkan rekayasa pemilu 2024. Wow. Ini kalau kita mendengar Tito Karnavian, dan kemarin juga sempat ramai di berbagai media, terutama di media sosial, banyak yang mengaitkan dengan Ferdy Sambo. Wallahualam, kita tidak tahu persis hubungannya seperti apa. Tapi banyak yang berbicara, banyak yang mengatakan, konon katanya Ferdy Sambo itu juniornya lah ya. Kalau junior udah pasti. Kalau secara level kan hitungan masuk ke institusi kepolisian pasti lebih dulu Tito Karnavian. Tapi ada hubungan lah, kurang lebih begitu ya. Saya juga tidak mau menyimpulkan karena selama belum terbukti kita tidak bisa mengatakan itu ada. Demikian juga dengan judul kali ini. Ini diduga kan berarti belum menjadi simpulan. Tapi sebagai sebuah bentuk antisipasi kita. Karena kita melihat dengan kepala dan mata kita sendiri di pemilu-pemilu sebelumnya itu terjadi banyak pelanggaran. Bahkan ada yang sampai pada ranah hukum juga tidak di follow up sebagaimana mestinya. Minimal itu yang tergambar dari kami rakyat jelata. Nah sekarang kan kita ingin pemilu itu menjadi jauh lebih baik. Jauh lebih jujur dan adil. Dan dulu sering kita dengar itu jurdil, jujur dan adil. Nah, tentu itu membutuhkan persiapan yang sangat-sangat matang dan terutama goodwill dari pemerintah. Ada keinginan baik dari pemerintah untuk membuat pemilu ke depan bukan sebagai ajang untuk meraup kekuasaan semata, tapi untuk mendapatkan pemimpin yang betul-betul jujur, adil, amanah, mengedepankan kepentingan rakyat. Kan di situ titik tolaknya, di situ intinya gitu. Nah, kita juga akan mencoba untuk mendiskusikan ini bersama sahabat semua ya. Ini beberapa komentar sudah mulai bermunculan lagi nih. Ini kita belum masuk pembahasan nih, baru judul ini. Siapa pemerhati politiknya? Nanti kita akan ketahuan kayaknya ya kalau sudah kita bacakan. Surat edaran SE nomor 821/5292/SJ, Z ya bukan Z. Z itu Saiful Zaman. Tanggal 14 September 2022 yang membolehkan pelaksana tugas atau PT, penjabat atau PJ maupun penjabat sementara. Di kita ini suka pusing ya, banyak sekali singkatan. PT pelaksana tugas, penjabat, PJ, kalau PJS penjabat sementara, bukan pejabat, penjabatnya. Penjabat sementara PJS kepala daerah tanpa persetujuan tertulis Mendagri. Oke. Ini jadi kepotong saya ngomongnya, saya ulangi. Jadi menurut surat edaran ini kan surat administrasi internal lah kurang lebih ya, bukan undang-undang. Menurut surat edaran ini, dibolehkan PT, PJ atau PJS, kepala daerah, ya nanti PT yang menggantikan gubernur, wali kota, dan bupati hari ini yang sudah habis masa jabatannya, sampai jelang nanti 2024, itu boleh ya melakukan mutasi tanpa persetujuan tertulis Mendagri. Ini kan aneh. Kenapa membahas persoalan ini gitu? Bukankah ketika pejabat yang berwenang sekalipun, maksudnya yang bukan PT, PJ dan PJS, itu ada mekanisme yang lebih panjang lah gitu ya. Ini kan seperti yang langsung dibebas.
Anda yang sudah diangkat menjadi pejabat sementara gubernur, gitu ya, wali kota, bupati, Anda boleh melakukan mutasi tanpa persetujuan Mendagri. Nah, kurang lebih bahasa sederhananya kan begitu. Waduh, kan ini ngeri ya. Padahal persoalan pemberhentian itu kan harus didasari kalau dia melanggar undang-undang. Jadi prosedurnya pun harus berdasarkan undang-undang. Tapi ini di tengah-tengah, untuk urusan ini ada surat edaran yang silahkan saja, tidak perlu persetujuan Mendagri. Loh, kok dibebas gitu? Undang-undangnya sendiri, ini dalam pandangan kami yang membaca ya, rakyat jelata yang bodoh nih persoalan hukum nih. Kita dalami lagi ya. Bila melanggar, boleh melakukan mutasi atau pemberhentian ASN bila melanggar disiplin dan atau tindak lanjut proses hukum diduga mempunyai. Nah, oke, ini kalimatnya asal kurang pas ini. Jadi tadi boleh melakukan mutasi bila melanggar, ini diduga, nah ini menurut penulisnya nih, mempunyai motif politik rekayasa 2024. Rekayasa itu kan sebetulnya bahasa yang netral ya, rekayasa engineering kan, rekayasa banyaklah dipakai di ilmu-ilmu, tapi dalam konteks ini memang biasanya berkonotasi negatif. Menteri Dalam Negeri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian yang mengeluarkan surat edaran SE nomor 821/5292/SJ tanggal 14 September 22 mempunyai motif politik itu tidak bisa dilepaskan dari persiapan termasuk rekayasa untuk pemilu tahun 2024. Pemerhati politik dan kebangsaan M. Rizal Fadilah kepada redaksi www.suaranasional.com. Oh, Pak Rizal Fadilah, beliau saya kenal, beliau senior, agamanya kuat, bagus, religius, tapi juga beliau pakar hukum. Beliau pengacara ya, kalau tidak salah. Jadi saya yakin beliau sangat memahami bagaimana perundang-undangan kita, bagaimana seharusnya undang-undang itu dilaksanakan. Baik, kata Rizal, surat edaran Mendagri ini menjadi bagian dari bangunan otoritarian. Ngeri. Otoritarian kan satu tangan saja, kekuasaan sekelompok atau negara itu di tangan satu orang. Kan ngeri ya. Karena pertama, kewenangan besar PT, PJ, dan PJS adalah pemberian otoritas berlebihan bagi mereka yang hanya berstatus sebagai pejabat sementara. Berbekal surat edaran kepala daerah sementara dapat berbuat sewenang-wenang. Untuk kepala daerah definitif saja masih ada pembatasan kewenangan dan pengawasan kuat dari Mendagri. Jadi dalam pandangan seorang Rizal Fadilah, ini sudah offside gitu. Sudah melebihi kewenangan yang seharusnya. Kepala daerah yang dipilih saja oleh rakyat secara langsung, dia punya kewenangan yang terbatas dan dapat pengawasan kuat dari Mendagri. Lah yang ini, yang sementara itu kan nggak dipilih rakyat. Kita tidak menginginkan orang itu menjadi misalkan pejabat sementara gubernur Jakarta. Karena orang warga Jakarta tidak memilihnya. Karena itu walaupun ada yang mengusulkan dari partai dan segala macam, tapi tentu kewenangan akhirnya kan ada di presiden sebetulnya ya, kalau tidak salah yang menentukan namanya. Tapi dari Mendagri yang mendorong nama-nama itu. Artinya di sini sangat mungkin gitu terjadi sesuatu yang sesuatu di belakang layar. Kenapa? Ya itu kan masih orang-orangnya gitu. Masih kepercayaannya Pak Mendagri, bukan pilihan rakyat. Lawang pilihan rakyat saja masih dikasih pembatasan kewenangan gitu. Nah ini yang kemudian merusak logika publik hari ini. Padahal di 2024 ini betul-betul pertaruhan. Ini bangsa Indonesia akan dibawa kemana? Pada kesejahteraan yang lebih tinggi kah? Pada teknologi yang lebih tinggi kah? Pada harmonisasi umat beragama kah? Atau sebaliknya gitu. Dan itu jadi persoalan penting. Kedua, kewenangan tanpa persetujuan tertulis membuka peluang konsultasi atau persetujuan tidak tertulis dalam tanda petik atau instruksi bisik-bisik.
kalimat istilahnya lucu juga ya, instruksi bisik-bisik. Artinya instruksi yang tidak dalam sorotan publik media lewat jalur belakang kan barangkali gitu, atau WhatsApp pribadi lah gitu, bukan di japri di kumpulan para kepala daerah, atau instruksi bisik-bisik Mendagri kepada kepala daerah yang ditunjuknya itu. Ini konsekuensi dari PT PJ atau PJS kepala daerah yang dipastikan adalah orang-orangnya Mendagri. Begitu yang disampaikannya. Ketiga, surat edaran bukanlah peraturan perundang-undangan. Ya, karena hanya instrumen administrasi yang sifatnya internal. Mutasi apalagi pemberhentian ASN adalah tindakan hukum yang harus berbasis pada peraturan perundang-undangan. Ini pakar hukum yang bicara ya. Bukan saya sih nggak ngerti. Saya sih main logika rakyat saja gitu. Surat edaran Mendagri nomor 821/5292-SZ adalah bentuk penyiasatan yang justru melanggar hukum. Jadi saya kira kalau memang benar demikian, kami rakyat jelata menunggu para pakar hukum lainnya, Refli Harun misalkan, kemudian siapa lagi? Bolehlah siapa bicara, Ruhut Sitompul kan SH itu ya. Ayo diskusikan, bahas ini gitu. Karena rakyat perlu tahu dengan betul-betul, bukan hanya sekedar dari salah satu pihak saja gitu. Bukan sekedar oleh Pak Rizal Fadilah saja. Tapi ini pun menjadi hal penting ketika diiyahkan atau tidak diiyahkan oleh seorang Refli Harun misalkan, atau Jimli Asyidikli gitu, atau yang lain-lainnya lah, pakar-pakar hukum yang tenar-tenar di negeri ini. Ini ingat, yang perlu diingat oleh sahabat semua dan semua yang menonton ini. Bukan karena kita benci pemerintah. Tidak ada sedikit pun kebencian pada pemerintah. Kami itu mencintai negeri ini. Kami mencintai Indonesia. Dan kami ingin negeri Indonesia, negara Indonesia ini ke depan menjadi betul-betul negara yang besar. Bukan hanya dengan jumlahnya yang besar, tapi karena teknologinya berkembang. Tapi karena harmonisasi antar umat beragamanya berkembang. Tapi karena kesejahteraan ekonominya meningkat. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau penguasanya betul-betul jujur, adil, amanah, dan mengedepankan kepentingan rakyat. Itu saja alasannya kenapa kita terus-terus berkoar-koar di media sosial. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Dan yang sepakat dengan saya, yuk terus mari kita berjuang di medan dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.